Ini adalah 7 lapisan neraka yang dibuat oleh Korea Selatan sebesar 2 miliar. Untuk menciptakan kembali hukuman mengerikan di neraka. Tidak disangka begitu ditayangkan. Langsung memenangkan runner-up di Korea. Orang yang sudah nonton, tidak berani nonton lagi. Cerita dimulai. Seorang damkar kecelakaan saat sedang bertugas. Dia jatuh dari ketinggian. Sebelum jatuh, dia memeluk gadis yang diselamatkan sebelumnya dengan erat. Anehnya, dia tidak terluka. Gadis yang diselamatkan lari ke orang tuanya. Damkar itu juga menghampiri dan menyapa. Tapi orang tuanya hanya memperhatikan putrinya. Damkar itu berkata pada mereka. Tapi tidak ada yang memedulikannya. Saat ini, ada yang berteriak padanya. Kim Ja-hong. Damkar itu melihat sekitar. Di situasi yang bahaya. Dia melihat 2 orang berbaju hitam. Damkar itu menghampiri mereka dan berteriak untuk menyuruh mereka pergi. Tetapi begitu berbalik dia tertegun. Di sana, dia melihat dirinya yang terbaring. Dari reaksi teman-temannya, dia sudah mati. Kedua orang berbaju hitam ini datang menghampiri damkar itu dan memperkenalkan diri. Ternyata mereka adalah utusan neraka. Dan pria ini adalah orang yang mereka cari. Pengorbanan heroik seperti ini pernah terjadi 422 tahun yang lalu. Gadis ini memberikan kedua jempolnya pada damkar. Selanjutnya mereka mau membawanya ke penjara. Damkar ini tidak terima. Dia masih belum berpamitan dengan ibunya. Tapi detik berikutnya, kedua kakinya tergantung. Di belakangnya terdapat cahaya yang besar. Kemudian dia ditarik ke neraka. Neraka penuh dengan adegan kematian yang baru saja terjadi. Di sini dia akan melalui ujian 7 dosa mematikan. Kalau tidak bersalah baru bisa bereinkarnasi. Tapi damkar ini tidak mau bereinkarnasi. Dia hanya ingin pulang bertemu ibunya. 3 utusan neraka berkumpul. Utusan neraka ketiga adalah pria parubaya yang terlihat dewasa dan tenang. Dan dia juga adalah bosnya. Mereka bertiga mengantar damkar itu ke depan pintu neraka. Pintu neraka terbuka. Muncul sebuah huruf besar di atas. Gadis itu berteriak dengan antusias. Dia ternyata adalah jiwa yang sangat jujur. Tak disangka mereka tiba di lapisan 1. Yaitu neraka pembunuh. Penghakiman di sini berawal dari ringan ke berat. Itu artinya pembunuh. Ini adalah dosa paling ringan damkar. Damkar yang menolong orang sepanjang hari. Malah didakwa dengan pembunuhan. Petugas pemadam kebakaran menjawab bahwa dia tidak pernah membunuh siapapun. Tetapi utusan neraka menjelaskan. Kamu juga bisa dihukum kalau kamu menyebabkan kematian. Karena kata-kata, perbuatan dan kekerasan dunia maya. Tiba-tiba, batu yang dipijak damkar retak. Menjadi gunung berapi lava. Dia melihat ke bawah celah. Ada banyak jiwa yang sedang dibakar. Mereka semua adalah orang berdosa yang melakukan pembunuhan saat hidup. Damkar yang tidak tahan melihatnya, berusaha menyelamatkan mereka. Tapi saat dia baru mau menarik tangan seseorang, langsung melihat pria jelek yang meneriakinya. Dia adalah tuan neraka pembunuh. Raja Bian Cheng. Raja bertanya pada damkar, kenapa suatu kali saat operasi pemadam kebakaran, harus menyerah menyelamatkan rekannya, menyebabkan seorang rekan yang harusnya bisa diselamatkan meninggal. Damkar merasa bersalah dan terdiam. 2 hakim langsung mengatakan damkar serakah dan takut mati. Dan berkata untuk menghukumnya. Pada saat ini utusan yang membela damkar berdiri. Dia mengembalikan kebenarannya. Ternyata keadaan saat itu sangat berbahaya. Bangunan itu kapanpun bisa runtuh. Rekannya menyuruhnya untuk menyelamatkan orang lain dahulu. Baru kembali menyelamatkannya. Saat itu, damkar menyelamatkan 8 orang. Saat dia bersiap menyelamatkan rekannya, bangunannya runtuh. Raja membuat keputusan saat memahaminya. Damkar tidak bersalah. Penghakiman langsung dicabut. Sebuah batu besar menempel di dada damkar. Orang baik akan selalu menyalahkan dirinya tidak melakukannya dengan baik. Selanjutnya, mereka menyeberangi laut dengan perahu. Datang ke tangga selanjutnya. Neraka kemalasan. Ini adalah tempat untuk menilai orang yang menyia-nyiakan hidup. Ratu Mengjiang di neraka kemalasan. Dia langsung melepaskan damkar. Karena dia selalu bekerja dengan rajin. Bahkan dia tidak memikirkan keselamatannya untuk menyelamatkan seekor kucing. Ratu Mengjiang sangat tersentuh. Bahkan di nerakanya sendiri, membangun sebuah rupang batu untuk damkar. Setelah itu Ratu bertanya pada damkar, mengapa kamu tidak memikirkan nyawamu dan mau menyelamatkan orang lain? Dengan harapan Ratu Mengjiang yang begitu tinggi, damkar menjawab, demi uang. Begitu mengatakannya.
Semua orang terkejut. Wajah Ratu Mengjiang menjadi dingin. Para utusan juga panik. Karena di neraka uang dianggap berhala. Jika percaya padanya, maka kamu juga berdosa. Ratu berkata, dorong rakit bambu damkar. Dia berbalik dengan panik. Sosok menakutkan di bawah air terjun. Di sebuah batu gerindra yang besar terdapat banyak orang. Mereka terus berlari. Kalau tidak mereka akan digiling oleh batu itu. Orang yang malas begitu tiba di sini langsung berlari selamanya. Ini adalah hukuman untuk mereka yang menyia-nyiakan hidupnya. Damkar ketakutan. Kedua utusan neraka bergegasa melompat untuk menarik bambunya. Dia memohon pada Ratu Mengjiang untuk melihat kehidupan Damkar lagi. Ternyata, dia melakukan banyak pekerjaan sebelumnya. Setelah selesai kerja, dia menjadi pelayan di toko daging. Mengepel di pemandian pada akhir pekan. Bahkan tengah malam tidak beristirahat. Dia menjadi sopir. Dan ini semua untuk ibunya yang sakit dan adiknya yang masih sekolah. Dia mengirim semua uangnya pada mereka. Sampai dia meninggal pun, Damkar belum beristirahat sama sekali. Ratu Mengjiang tersentuh. Dia membebaskan Damkar. Selanjutnya dia lanjut berangkat. Tapi pada saat di perjalanan neraka lapisan 3, terjadi sesuatu. Mereka bertemu banyak hantu yang tampak mengerikan. Kedua utusan neraka mengeluarkan senjata dan melindungi Damkar. Saat hantu dipenggal, utusan neraka memberitahu Damkar, kerabatmu ada yang meninggal. Kemudian berubah menjadi hantu. Makanya membuat kekacauan di neraka. Damkar panik. Dia langsung teringat dengan ibunya yang lemah. Menyingkirkan hantu itu dengan susah payah. Pemimpin utusan neraka itu memutuskan untuk memeriksa ke dunia. Mencari tahu siapa yang berubah menjadi hantu. Dia datang ke rumah Damkar untuk memeriksa. Kebetulan bertemu dengan ibunya. Ibunya masih hidup. Dia bingung dengan utusan neraka yang tiba-tiba masuk. Bertanya dia siapa dengan bahasa isyarat. Ternyata ibu Damkar tidak bisa berbicara. Utusan neraka menoleh. Dengan beberapa tetesan air mata. Dan membohongi ibu Damkar dengan mengatakan dia adalah orang pernah diselamatkan oleh Damkar sebelumnya. Kabarnya terjadi sesuatu padanya. Makanya mau datang melihatnya. Mata ibunya memerah. Dia memeluk utusan neraka. Menenangkannya dan dirinya. Pada saat yang sama, dia akhirnya menyadari. Ternyata hantunya adalah adik Damkar itu. Hantu laki-laki itu langsung kabur begitu melihat utusan neraka. Begitu melihatnya, utusan neraka langsung mengejarnya. Tetapi adiknya berhasil melarikan diri. Utusan itu kemudian datang ke kamp militer tempat adiknya tinggal. Dia langsung mengetahui kebenaran atas kematiannya. Ternyata saat adiknya sedang bertugas beberapa hari yang lalu. Tembakan dari tentara baru tidak sengaja mengenainya. Tentara baru langsung menelepon letnan. Begitu melihat adik yang tak sadarkan diri. Dia takut masalah ini akan memengaruhi kenaikan jabatannya. Makanya dia memutuskan untuk menangani mayat ini diam-diam. Kedua orang ini panik dan tidak ada yang menyadari kalau adik ini masih hidup. Beginilah mereka mengubur adik yang masih hidup. Adik dikubur sepanjang hari. Setelah dia mati, jiwanya berubah menjadi hantu. Kemudian agar tidak ketahuan, dia berbohong dengan menyebut adik sebagai pembelot tentara. Dan tentara baru selalu hidup dengan perasaan takut dan bersalah. Dia dihantui sepanjang hari. Pergi ke bar mabuk. Utusan neraka mengikuti tentara baru. Melihat roh jahat yang selalu mengikutinya. Dia bahkan bersiap untuk menjatuhkan lampu itu agar menimpa tentara baru hingga mati. Utusan neraka menghalanginya lagi. Dia akhirnya menjebaknya di tiang dengan tali. Tapi jiwa jahat pada hantu ini terlalu kejam. Hari itu mereka telah mengalih kepercayaanku pada mereka. Mereka mengkhianatiku. Kemarahannya meledak. Dan mematikan listrik bangunan ini. Kemudian lepas dari tali dan kabur. Hantu yang melarikan diri terus mengikuti tentara baru. Dia menyadari tentara baru itu datang ke rumahnya. Dia tidak tahan lagi dengan siksaan hati nuraninya. Memutuskan untuk memberi tahu letak mayatnya pada ibu adik itu. Dan dia sendiri memutuskan untuk bunuh diri. Tentara baru memasukkan kepalanya ke dalam tali. Dan tergantung. Siapa sangka saat ini, hantu muncul di belakang utusan neraka. Dia meminta utusan neraka menyelamatkan tentara baru. Dengan syarat dirinya tidak akan kabur lagi. Utusan neraka menyetujuinya. Saat diselamatkan, adik menyuruh utusan neraka memberitahu tentara baru. Kalau dia harus hidup dengan baik ke depannya. Dia sudah tidak menyalahkannya lagi.
Setelah tentara baru menyetujuinya, kemarahan sang adik juga telah padam. Di sisi lain, Damkar melalui neraka lapisan 3 dengan kesakitan. Mereka adalah tanah kebohongan yang dijalankan oleh Raja Taisan. Di sini, orang yang berbohong lidahnya akan dicabut. Neraka ketidakadilan dijalankan oleh Raja Wuguan. Para tahanan di sini ditutup dengan es. Dan neraka pengkhianatan dijalankan oleh Raja Songdi. Para tahanan di sini semuanya terperangkap di cermin. Damkar berhasil melewatinya satu demi satu. Tapi begitu mereka tiba di neraka kekerasan, Damkar menemukan masalah. Ternyata dia pernah memukuli adiknya tanpa alasan saat SMA. Pada saat itu adiknya sangat kekurangan gizi. Jadi tidak punya tenaga sama sekali. Tetapi begitu memukuli adiknya, Damkar langsung keluar. Oleh karena itu dia tidak pernah mendapatkan permohonan maaf dari adiknya. Raja Qingguang neraka kekerasan menghukum Damkar yang berdosa. Sebentar lagi, hukum berlangsung. Damkar masuk dalam bahaya. Kedua utusan ini bergegas menghubungi pemimpinnya. Pada saat ini pemimpinnya sedang sibuk mengurusi mayar adik Damkar. Pastinya tidak sempat datang. Dia menyuruh gadis itu untuk mengajukan percobaan gabungan. Juga melakukan percobaan gabungan antara neraka lapisan ini dan lapisan setelahnya. Tapi ada harga yang harus dibayar untuk melakukan hal ini. Kalau dia tidak lolos percobaan, dia akan dihukum oleh dua neraka bersamaan. Dan selamanya tidak lahir kembali. Bahkan utusan neraka yang membelanya juga kehilangan kesempatan untuk bereinkarnasi. Tapi saat ini tidak ada cara lain. Di sisi lain, ibu yang tidak bisa berbicara menemukan lokasi kamp militer di peta. Jadi dia yakin anaknya bukanlah seorang pembelot. Orang tua ini bergegas ke kamp militer untuk mencari putranya. Tapi kebetulan dilihat oleh letnan itu. Dia merobek label pada ibu ini. Memerintahnya untuk pergi. Ibu ini menolak. Dia mengeluarkan peta yang diberikan tentara baru. Terdapat letak anaknya dikubur. Letnan itu panik. Dia mendorong ibu ini dengan keras. Ibu ini pingsan. Adik yang telah melepaskan kebenciannya melihat kejadian ini. Tidak bisa menahan kemarahannya. Kulit di wajahnya mulai mengelupas. Dia berubah menjadi hantu lagi. Utusan neraka ingin menghalanginya. Tapi dia malah mencekiknya dan melemparnya keluar. Adik laki-laki menjelma menjadi hantu besar yang tak tertandingi. Mengangkat pasir. Dia bersumpah untuk menghukum letnan. Seketika kamp militer menjadi kacau. Letnan itu terlempar ke langit. Utusan neraka bergegas ke atas untuk menghalanginya. Tapi dia bukan tandingannya. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyakiti ibunya di hadapannya. Di sisi lain, karena adiknya membuat kekacauan di dunia, kakaknya pun mendapatkan dampaknya. Di neraka, pasir kuning juga bertiup di langit. Damkar masuk ke dalam pasir. Dan perlahan terjatuh. Dan segera terkubur. Pada saat ini adiknya mendengar suara wanita yang putus asa. Dia mengangkat kepala. Dan melihat kakaknya. Saat adiknya sedang tertegun, utusan neraka bergegas menjebaknya. Keadaan terkendali. Di saat yang bersamaan, Damkar dan lainnya tiba di neraka lapisan terakhir. Neraka keluarga. Di sini adalah dosa terburuk yang dilakukan Damkar. Yang berasal dari keluarganya. Raja neraka yang bertanggung jawab di sini sendiri. Dia bahkan tidak memberikan Damkar kesempatan untuk membela diri. Langsung menghukumnya. Ternyata hari di mana Damkar memukuli adiknya. Dia juga berencana membunuh ibunya dengan menekannya dengan bantal. Karena ibunya koma, dia kehilangan kesadaran. Kedua anak yang masih muda, tidak sanggup mempertahankan satu keluarga. Makanya Damkar memutuskan untuk mati bersama. Tapi adiknya menghalanginya. Setelah malam itu, Damkar yang diselimuti rasa bersalah meninggalkan rumah. Sudah 15 tahun, dia tidak pernah pulang. Hanya bekerja keras mencari uang untuk dikirim pulang. Yang tahu mengenai masalah ini, hanya adiknya. Tetapi Raja Neraka berkata, sebenarnya malam itu ibunya terbangun. Dia tahu semuanya. Mengetahui hal ini Damkar terjatuh. Dia berlutut dan mengakui semua kesalahannya. Tetapi sesaat sebelum ini, Damkar hanya ingin mengatakan maaf pada ibunya. Dia menangis sambil memohon pada Raja Neraka. Tapi Raja Neraka mengabaikan permohonannya. Rasa bersalah atas membunuh ibunya sendiri. Bagaimana bisa menghilang? Pada saat ini, terjadi gempa di neraka. Ternyata hantu muncul dalam mimpi. Atas bantuan adiknya,
Dia muncul dalam mimpi ibunya. Dia memberitahu ibunya, dirinya akan pergi ke surga menjadi hakim. Adik menangis dan menggunakan bahasa isyarat untuk berpisah dengan ibunya. Dan mengatakan permasalahan malam itu. Dia ingin ibunya memaafkan kakaknya. Agar kakak mempunyai kesempatan untuk bereinkarnasi. Si bodoh itu merasa bersalah pada ibu. Dia tidak berani pulang dan hanya bekerja dengan keras untuk mengirim uang pulang. Si bodoh itu menjalani hidupnya seperti ini. Demi ibu dan aku. Demi ibu dan aku. Saat adiknya menangis. Si Uhong. Ini pertama kalinya bagi kedua putranya mendengar ibunya berbicara. Sebenarnya ibunya tahu semuanya. Dia menenangkan adik dan mengatakan tidak apa. Ternyata ibunya tidak pernah menyalahkan adik. Dia malah menyalahkan dirinya sendiri. Mereka berdua berpelukan dengan erat. Maaf. Adegan ini menyentuh semua orang. Damkar menangis sambil berlari. Dia berlutut sambil memanggil ibunya. Damkar telah mendapat pengampunan. Maka neraka tidak berhak menghukumnya. Setelah itu, Damkar mendapat kesempatan untuk bereinkarnasi. Dalam kehidupan kita terdapat banyak sekali penyesalan. Kita selalu bekerja keras dan berusaha membuat kehidupan keluarga kita lebih baik. Tetapi lupa bahwa sebenarnya yang diinginkan keluarga hanyalah pendampingan. Kalau kamu ada kesempatan, maka buatlah pendampingan sebagai kado yang berharga, yang diberikan kepada keluarga yang paling membutuhkan.